Dipersembahkan oleh Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru mengenai persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, sudah ada Andromeda Mercury dari sana. Langsung saja saya akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andro, silahkan dengan laporannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali yang tadi Caca katakan bahwa 3 hari lagi ini persiapan puncak haji wukuf di Arafah. Jemaah calon haji dari berbagai negara diminta untuk mengukur diri. Bagaimana stamina, bagaimana kesehatan mereka agar tetap prima, agar tetap khusyuk. Dan ketika nanti di Arafah, mereka betul-betul bisa bermunajat. Mereka bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk hari ini kami lihat memang di Masjidil Haram masih relatif ramai jemaah calon haji, meskipun ada sebagai jemaah haji khusus dari Indonesia yang mereka berada menuju ke Mina atau ke Arafah, di mana ada penginapan, ada hotel yang lebih dekat dari jarak nantinya pada tanggal 14 Juni 2024. Lalu seperti apa sebenarnya persiapan jemaah calon haji asal Indonesia untuk menyambut puncak haji? Karena dari sejumlah mutawif mengimbau kami agar Bapak Ibu jangan terlalu diporsir ibadahnya. Jangan terlalu sering untuk menuju ke Masjidil Haram karena jarak hotelnya yang mungkin relatif jauh. Tapi kalau yang dekat juga harus mengukur ketika jam maghrib, kemudian isya, bahkan subuh itu merupakan jam-jam favorit mereka untuk beramai-ramai sholat fardu berjamaah langsung di depan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Saya sudah bersama dengan Bapak Burhamsyah Erwartono dari PT Sukun Wartono Indonesia. Assalamualaikum, yang akrab disapa Pak Ibung. Oh, luar biasa ini Pak Ibung. Gimana Pak Ibung persiapannya sejauh ini? Sudah di Mekah berapa hari Pak Ibung? Sudah Mas, sudah mulai tanggal 10 Juni. Jadi kita langsung jalankan umroh pertama Mas. Terus habis itu benar kata Mas Chandro, kalau kita nggak perlu terforsir untuk ibadah yang sini karena persiapannya di Eropa mungkin lebih mudah. Di sisanya emang kita jaga kondisi stamina, yang penting ya sabar Mas. Ini banyak banget misalnya yang Contohnya Pak, ini yang kita tunggu-tunggu nih ceritanya. Apa nih Pak? Contohnya Pak? ya contohnya waktu kita antri untuk sholat duhur atau asar, kan pasti ramai masing-masing. Ya kita nggak dapat tempat yang, ya kalau di Indonesia nggak layak sih, cuman mestinya nggak di softnya gitu loh. Jadi mungkin di pinggirnya atau di apanya udah gitu disuruh pindah lah inilah ya, itu kan mau marah nggak gitu. Gitu ya sabar gitu aja. Ada hikmah lainnya Pak, kan mungkin jemaah dari berbagai negara yang secara postur jauh lebih besar dari Indonesia Pak ya. Berdesak-desakan mereka juga ingin berada di saf terdepan sholat Pak di Masjidil Haram. Bapak menyikapinya bagaimana Pak Ibung? Menyikapinya ya itu Mas, sabar Mas sama ikhlas. Karena banyak sih Mas yang kejadian misalnya dengan sabar ikhlas itu nggak tahu dikasih kemudahan. Masya Allah. Kayak kemarin itu pas kita tawaf pertama itu Mas. Banyak Mas malah yang lebih kecil dari saya Mas. Kan mau nggak mau ngalah juga gitu Mas. Dikasih jalan, bisa deket sama Ka'bah gitu sih Mas. Luar biasa. Tapi ketika tawaf Pak, ada mungkin pengalaman spiritual dari Pak Ibung Pak? Gak ada Mas, biasa aja. Tapi terharu Pak ya? Ya lihat Ka'bahnya Mas, terharu, ingat anak. Masya Allah, luar biasa. Pak, banyak di Mekah Arab Saudi melihat suhu yang relatif fluktuatif sekali nih Pak. Kemarin sempat 45 derajat Celcius dan kabarnya nanti di Arafah juga bisa lebih dari 45 Pak. Dari fisik kesehatan Bapak bagaimana Pak? Beradaptasi dengan kondisi suhu ini. Adaptasinya masalah makan minumnya Mas. Malah justru saya nggak boleh makan es. Oke. Dingin-dingin gitu sih. Tapi lebih banyak yang istri saya sih Mas. Jadi nggak boleh ini. Jadi diingetin nama istri terus Pak ya? Untungnya bawa istri kayak gitu. Kalau sendiri udah makan apapun ya Pak ya? Makan semuanya. Enak semuanya sih. Sudah kemana saja Pak setibanya di Mekah Pak? Baru ke Masjidil Haram sama yang Power itu aja sih. Saya belum kemana. Baik, Pak Ibung, tapi melihat animo jemaah calon haji Indonesia Pak, tahun ini rekor Pak, ini terbesar 200.000 lebih, mungkin secara total ada 241.000 Bapak. Bagaimana Pak Ibung melihatnya Pak? Berarti kan banyak yang, walaupun memang kalau banyak bilang kalau haji itu berat, haji itu ini, tapi kalau jalaninya bareng-bareng
terus enak aja Mas, banyak diberi kemudahan. Masya Kayak Allah. saya di jalan-jalan ini kan kita lihat sendiri kan ada pembagian air minum, kita butuh bagus, itu nggak perlu beli, tinggal minta, kasih, terus banyak ada yang tadi ketemu ada yang ngasih makanan, banyak banget. Jadi ya diberi kemudahan. Kebagian juga Pak ya. Ya, Seger Pak itu. iya, Memang luar biasa momen asik sih. setiap hari di sini Pak ya, banyak yang berbagi. Ini juga bisa sebagai tauladan juga. Benar. Pak Ibung, untuk persiapan nanti di Arafah, Iya. apakah Bapak sudah menyiapkan, saya tadi sempat ngobrol Pak sama jemaah, ada yang menyiapkan belasan lembar doa-doa khusus Pak, yang ingin disampaikan langsung gitu. ke Allah Pak. Kalau dari Bapak? Lebih ke doa-doa mungkin saya lebih banyak bahasa Indonesia Mas. Cuman saya just tip aja sama teman-teman jasa titipan doa. Ya banyak Mas, paling apa pada WA, pada apa tuh nitip doa ini, doa itu. Luar biasa. Ini berarti Bapak berhaji, meninggalkan anak di rumah. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada keluarga, ada rasa kangen ya Pak pasti Pak ya, ke anak-anak Pak ya. Nah, Silakan Pak Ibung. kalau buat saya tuh terutama anak saya Mas, Ibem, keluarga Wartono, selama ini mungkin saya ada salah apa, maaf sama doanya, semoga tadi dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Ada pesan Pak untuk seluruh jemaah Indonesia kita yang ada di Tanah Suci Pak? Dalam menjalankan ibadah haji harus menikmati Mas, enjoy Mas. Jangan nggak usah didengar lah omongan yang panas lah inilah itu lah. Kalau jalaninnya asik ya pasti Mas. Aja sih Mas. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Burhamsyah Terima kasih. R. Wartono. Saya tadi mencatat Pak ada 2 kata Pak ya. Kalau menjalankan ibadah haji, kitanya harus enjoy, Iya, menikmati betul. rangkaian ibadahnya. Betul. Kemudian jalani secara Ikhlas. ikhlas. Iya. Satu lagi Pak, asyik tadi Pak ya. Asik kayak itu. Kenapa asik ini Pak? Kenapa asik ini perlu kita dalami nih? Kenapa asik ini? Menarik ini Pak. Orang baru, terus nanti kenalan sama jemaah yang lain, ketemu ini dari mana, banyak lah yang diobrolin Mas biasanya Mas. Terus ketemu, pasti kan ada adat yang lain, ada adat yang beda dengan kita, tapi kita pelajarin aja ternyata di dunia ini tuh banyak banget perbedaan-perbedaan yang sekarang menyatu di sini. Baik, luar biasa. Untuk PT Sukun Pak, harapannya apa Pak? Semoga tambah maju, tambah bermanfaat buat orang tuanya. Ya, sesuai dengan slogannya Mas, urip itu huruf. Jadi kita nggak hidup cuma buat diri sendiri, tapi juga hidup buat bermanfaat hidupnya kita itu untuk orang. Masya Allah, luar biasa ini. Bapak Haji Burhamsyah R. Wartono, Amin. yang akrab disapa Mas Ibung. Sekali lagi terima kasih banyak Mas, karena betul kata Mas, sebaik-baiknya orang yang hidup adalah mereka yang terus menebar kemanfaatan dan juga kebaikan di muka bumi ini. Seperti inilah pemirsa kondisi di Mekah Al-Mukarramah. Tadi Mas Ibung mengatakan bahwa ayo enjoy ibadahnya semakin mendekati Arafah. Tadi Bapak banyak dapat just tip ya Pak ya, jasa titipan doa. Kirain barang aja Pak, ternyata yang nitip doa sana, family, teman-teman banyak juga yang ingin berdoa di sini karena wukuf di Arafah merupakan tempat insya Allah paling mustajab yang dijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun yang kita sampaikan. Seperti itu Caca Anissa, laporan kami langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah sekitar 40 menit lagi kita akan menuju sholat maghrib yang ada di Masjidil Haram. Kita berusaha untuk berada di dalam, di dekat Ka'bah. Caca Anissa, saya kembalikan ke Anda di Indonesia. Terima kasih Andromeda Merkuri langsung dari Tanah Suci, dan pemirsa sejumlah informasi masih akan kami kabarkan sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh